Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suci Sri Murni, mahasiswa Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, kelas 1B, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, kali ini saya akan membacakan tugas Pancasila, yaitu tentang teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Menurut Padjowitjatna dalam bukunya Tahun dan Pengetahuan sebagaimana dikutip, yaitu sistem ilmiah harus memenuhi syarat, yakni harus berobjek, harus bermetode, harus sistematis, dan kebenaran harus bersifat universal. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu bangsa Indonesia dan segala aspek pola budayanya. Sedangkan yang kedua yaitu sistem ilmiah harus bermetode. Dalam hal ini, metode merupakan satu cara pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila, baik objek formal maupun material sehingga mencapai kebenarannya. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematik. Satu ilmu harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kesatuan tersebut mempunyai bagian yang saling berhubungan, baik berupa hubungan interrelasi maupun interdependensi. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai sistem ilmiah juga memiliki sifat kebenaran yang universal. Kebenaran satu ilmu harus universal, artinya berlaku sembarang tempat, ruang, dan waktu. Pancasila sebagai sistem filsafat. Satu sistem filsafat harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama, satu, objek filsafat bersifat menyeluruh. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat koheren. Sedangkan yang ketiga yaitu sistem filsafat itu merupakan satu bagian konsepsional. Yang B yaitu sistem kefilsafatan Pancasila Noto Nagoro. Sistem filsafat Pancasila merupakan satu bagian konsepsional. Konsep ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia yang menurut Noto Nagoro diambil dari adat, kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Objek filsafat bersifat menyeluruh. Sistem filsafat Pancasila dapat mewadahi semua permasalahan kehidupan dan menampung dinamika masyarakat. Dan menurut Noto Nagoro, antara landasan Pancasila sebagai sebabnya dan bangsa Indonesia sebagai akibatnya. Lanjutannya yaitu, kemudian sistem filsafat harus bersifat koheren. Sebagai dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan tersusun atas berbagai bagian yang tidak saling bertentangan. Semuanya menyusun hal yang baru dan utuh. Selain itu, setiap sila Pancasila di dalamnya mengandung sila lainnya. Terdapat hubungan saling mengkualifikasi. Filsafat Pancasila harus bersifat mendasar. Dan menurut Noto Nagoro, hubungan antar negara Indonesia dengan landasan sila-sila Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Sistem filsafat juga harus bersifat spekulatif. Dalam filsafat, Pancasila Noto Nagoro dalam hal ini menyangkut rumusan isi arti Pancasila yang kefilsafatan dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Refleksi kefilsafatan yang dikembangkan Noto Nagoro untuk mengerti hakikat sila Pancasila kemudian dijadikan pangkal tolak pengamalan objektif dan pengamalan subjektif. Yang C yaitu teori kebenaran Pancasila.
Yang pertama, teori koherensi. Bagian teori kebenaran ini, pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Menurut Noto Nagoro, Pancasila dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan tersusun atas berbagai bagian, tetapi bagian itu tidak saling bertentangan. Sedangkan yang kedua yaitu teori korespondensi. Menurut teori korespondensi, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sistem filsafat Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, dan pedoman hidup bangsa. Adapun teori yang ketiga yaitu teori pragmatik. Menurut teori ini, kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Dan adapun 3 contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu membina kerukunan antar umat beragama, tidak saling mengejek dan menghina satu sama lain, saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, tidak mengganggu teman ketika saling beribadah. Sedangkan yang kedua yaitu tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menggunakan posisi, jabatan, atau kedudukannya untuk kepentingan orang banyak. Misalnya yaitu ketua kelas menggunakan posisinya untuk memimpin kelas agar lebih tertib. Adapun yang ketiga yaitu mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Tujuannya ialah untuk mencari sumber masalah, keluhan, dan penyelesaiannya yang disepakati bersama. Dan selain itu, juga harus menerima hasil dari musyawarah dengan ikhlas dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.